Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak diperbolehkan sholat. Oke, Tidak alhamdulillah, diperbolehkan makan. alamin, nabi nasta'in Pada ala umri dunia din, Idul Adha. salatu wassalamu ala asyrofil anbiya Terus, salin, sayyidina wa maulana yang ketiga itu ada takbir pada malam hari sebelum yang saya hormati ada Abi Hanif Bida sama kaum muslimin yang dianjurkan tidak dan tak lupa pula ada Awa, Neng Dia, Gus Amir, Neng Zara, Neng Nila dan beserta memperbanyak tidak dan tak lupa juga untuk orang tua saya di Terus rumah ada semoga sehat selalu dalam lindungan Allah juga berangkat dan pulang Bapak dari Ibu, tempat sholat saudara, kakek nenek, keluarga jauh, mereka semuanya semoga selalu Allah. Khusus itu ada juga dewan-dewan seorang guru kepada muslim ya, terutama baris Islam, peta imajinasi dan tak lupa pula nih teman-teman yang cintai dan saya. Oke, pada kesempatan kali ini terus ada tentang akidah akhlak tentang karomah, maunah dan jadi itu gabungan dari ujian mujizat. Jadi pertama, oke kita bahas tentang ada tata caranya. jadi karomah itu ada jadi karomah itu ketika dia tuh diuji artinya tuh kemuliaan atau anugerah pada yang diberikan Allah kepada para ulama, ulama sholat tidak dua harokat yang tidak menggunakan azan dan jadi telah dijelaskan pula dalam Yunus, surat Yunus ayat ke-62. rakaat pertama. Jadi Allah kan ngasih kemuliaan atau akbar. Jadi salah satunya bagi misal kalau emang ulama dengar kali kan berarti iman sama takwanya kan berarti udah bisa udah kelihatan gitu ya, emang udah benar-benar deket sama Allah gitu. Ya, Di sini misalnya contohnya kayak para wali-wali itu bisa melihat ya, misal kemuliaannya tuh ya atau anugerahnya yang diberikan Allah kepadanya tuh bisa ya dan nah contoh nih ada misalnya kan ulama sufi dan wali-wali gitu ya, pokoknya tuh dia dicintai sama Allah. Ini contohnya kedua Nabi Sulaiman tuh beliau itu bisa untuk bicara sama jin, sama hewan gitu kan bisa. Nah itu namanya anugerah. membaca tasbih Tahu yang disebut dengan membaca ya selanjutnya tentang maunah. Jadi maunah itu apa sih? Jadi maunah itu ketika Allah itu berpertolongan kepada siapa yang dikehendaki. Misalnya ya tidak hanya nabi, ada wali, manusia terpilih yang dikehendaki. Jadi di sini misal contoh ada Nabi Muhammad. Jadi ketika itu Allah sudah sering banget ya pasti bantu Muhammad. Bagi orang-orang kafir mau bunuh Nabi Muhammad itu pasti bisa Allah. Ada pula ketika ini ada ceritanya Abu Lahab paman dari Nabi Muhammad tuh kan kafir tuh ya udah dihasut sama orang kafir suruh ganggu salatnya Nabi Muhammad. Terus ketika itu Nabi Muhammad tuh lagi salat tahajud atau salat malam qiyamul lail. Setelah itu Abu Lahab bersama istrinya ada Ummu Jamil itu tuh mengganggu Nabi Muhammad dengan mengeraskan suara kayak nakut-nakutin gitu. Misalnya kok zaman sekarang tuh kayak misalnya nakut-nakutin ada setan gitu misalnya. Tapi Nabi Muhammad tuh tertusuk di situ sampai akhirnya mangkel gitu ya Abu Lahab. Habis itu ketika mau mendatangi, ketika mau ganggu Nabi Muhammad buat dipegang gitu, ternyata Abu Lahabnya tuh nggak bisa jalan. Ya udah, ternyata 20 rakaat nggak bisa jalan gitu. Ya udah pada waktu itu maka Abu Lahab langsung minta maaf ke Nabi Muhammad, minta buat dijalankan. Terus Nabi Muhammad tuh janjiin gini, ya udah tapi kamu itu pokoknya tuh jangan ganggu, jangan ganggu lagi. Orang 36 rakaat kakinya tuh nggak bisa jalan tuh sampai waktu subuh tiba, ketika itu baru bisa jalan karena mendapatkan ampunan dari Allah. Itu salah satu maunah atau Allah itu beri pertolongan pada mereka ini. Contohnya yang paling sering pasti Nabi Muhammad ya Nabi. Oke. Saatnya ketiga menit tentang irhas. Jadi irhas ini kejadian luar biasa bagi seorang nabi. Jadi calon bukan calon nabi. Jadi misalnya kita harus menjaga
Isa, contoh nih ada Isa. Lanjut Nabi Isa tuh kan sebelum jadi nabi itu Allah udah ngasih keistimewaan. keistimewaannya. Jadi salah satu contohnya ketika sama kerajaan apa Firaun tuh mau dibakar atau mau dimasukin aja. Itu Nabi Isa tuh bisa bicara, padahal itu masih bayi ya, bayangin masih kecil gitu, terus hilang gitu sama coba dan sama Maryam, sholat tahajud dan sama sholat tarawih. ibunya Maryam. Satu rakaat Bagi yang pokoknya kita bisa ganjil. dia itu kayak ngasih tahu gitu ke orang-orang yang melecehkan atau menghina ibunya, jadi dia tuh nggak terima. Lah Allah tuh ngasih keistimewaan ke Nabi SAW. Waktu sholat witir sekali sampai menjelang Dan subuh. telah dijelaskan juga dalam surat Maryam ayat Ada di 34 atas akan dibuka. Terus di sini tuh banyak ya, dari irhas tuh pasti peristiwa-peristiwa ajaib atau kejadian luar biasa. Jadi gak hanya Nabi Isa, ada Nabi Nuh jadi diselamatkan dari banjir itu, bikin perahu itu besar banget itu. Nabi Sulaiman yang bisa bicara, malalat sama yang lain itu. Jadi dari ketiga jadi karomah Mauna sama Irhas ini beda ya. Juga ada surat Al-Fatihah dan Hikmahnya atau kesimpulannya dari kita tuh dapat memahaminya agar saya yang misalnya belum tahu jadi tahu, atau misalnya ada yang belum tahu tapi belum sepenuhnya tahu gitu. Mungkin tidak selesai kurang jelas, jadi mohon maaf, tidak bisa maaf sekali. Jadi sekian dari saya pada malam ini, semoga bermanfaat bagi saya dan kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.